Salam dan selamat pagi Jemaat HKBP Cibubur yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah tiba pada hari Selasa 7 Januari 2025. Sebelum kita menjalani satu hari ini, marilah kita terlebih dahulu dengar-dengaran dengan firman Tuhan yang akan menyertai kita, agar dalam satu hari ini benar-benar hari yang penuh dengan berkat, dan kita penuh semangat untuk melakukan dan beraktivitas dalam kehidupan kita. Bagi Amang dan Inang yang sedang sakit atau masih sakit, tetaplah percaya, tetaplah yakin, jangan lupa makan obat, dan ikuti saran dokter, tetap makan dan minum, karena ketika kita bisa melakukan semuanya itu, Tuhan akan menyembuhkan kita dan memberkati usaha-usaha kita. Bagi Amang dan Inang yang masih dalam pergumulan atau berduka, doa saya, tetaplah semangat. Penghiburan dan kekuatan dari Tuhan akan menyertai Amang dan Inang. Bagi yang sedang bekerja atau sedang menuju pekerjaannya, selamat menjalani satu hari ini, bekerjalah dengan baik, dan yakinkan bahwa Tuhan menyertai Amang dan Inang. Dan bagi Amang dan Inang serta saudara-saudari yang baru saja pulang dari Banda Pasogit atau dari menjalani kunjungan-kunjungan atau wisata-wisata ke dalam dan keluar negeri, tetaplah jadikan pengalaman itu menyemangati kita untuk menjalani satu hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini sesuai dengan Almanak HKBP diambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 13. Dikatakan demikian. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikian firman Tuhan. Allah selalu mengasihimu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, banyak anak menganggap ayah yang baik adalah ayah yang selalu menuruti kemauan mereka, tidak pernah dimarahi, apalagi dihukum. Ini adalah pemahaman yang keliru, karena ada saat-saat ketika si anak bersalah dan hendaklah ia dihukum, agar si anak belajar dari kesalahannya. Menuruti segala-galanya sama sekali tidak mendidik dan bisa merusak masa depan si anak dalam banyak hal, baik kepribadiannya, pola pikirnya, kemandirian, bahkan kesehatannya. Misalnya, jika si anak suka makan permen yang manis rasanya, kadang anak-anak tidak tahu jika permen yang manis itu dikonsumsi terlalu banyak bisa merusak gigi dan kesehatan mereka. Bisa kita bayangkan jika orang tuanya terus-menerus menuruti permintaan anak yang minta permen, apa yang akan terjadi? Perlu diketahui bahwa sekalipun atau selain mencukupi kebutuhan anak-anak, tugas orang tua adalah mendidik, menasihati, dan menjelaskan apa yang baik dan mana yang buruk. Ada kalanya orang tua juga memberi sanksi atau hukuman atas perbuatan yang salah, apalagi yang menyimpang. Tetapi juga diperhatikan kewajarannya, sepanjang pada batas tertentu, tidak menyakiti secara fisik, apalagi meninggalkan luka, dan didasari oleh kasih. Jemaat Tuhan yang baik, firman Tuhan hari ini mengatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ini adalah ayat yang menekankan bagaimana Tuhan memposisikan dirinya bukan sebagai pribadi yang diktator dan otoriter yang absolut, kejam dan tidak punya perasaan, melainkan Dia sebagai Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Bapa duniawi yang baik tentu mengenal anak-anaknya dan tahu harus melakukan apa demi kebaikan anaknya. Seperti itu juga Bapa
yang jauh lebih tahu dan mengenal betul setiap ciptaannya. Tuhan mengenal kita. Dia menyayangi kita, yang digambarkan seperti seorang bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Hal ini terbukti melalui Yesus, Allah yang menjadi manusia, lahir dan turun ke dunia untuk memulihkan hubungan kita dengan Dia, Sang Pencipta. Melalui firman-Nya, Dia mengajarkan kita apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, karena semua yang kita lakukan itu bisa berdampak baik dan tidak baik. Melalui Yesus, hubungan antara Allah dan kita dipertegas dan diperbaharui secara penuh. Yesus merupakan bukti nyata betapa besar kasih sayang Bapa Surgawi kepada kita. Dan itu sudah kita rayakan dalam setiap Natal. Renungkan jika firman-Nya yang mengatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dia tidak akan menunda, apalagi berpelit kasih. Dia siap memberikan setiap yang meminta kepadanya. Tapi lihatlah bahwa apa yang Dia berikan tidak akan pernah berupa sesuatu yang menjerumuskan kita. Dia selalu memberi yang terbaik bagi kita. So, Dia mengasihimu. Sadarilah kasih sayang-Nya padamu dan percayakan segala sesuatunya ke dalam kuasa-Nya, karena Dia paling tahu apa yang kita perlukan. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu, juga buat firman yang membuatku semakin mengenal kasih dan kehendak-Mu padaku. Tuhan, berilah padaku hikmat dan pengetahuan memahami kebenaran firman-Mu, agar aku semakin hidup dalam pengharapan kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas sama Nginang. Horas. Makna di balik bentuk dan visual logo ini. Filosofi pertama, Infinity Logo. Dua lingkaran yang bertemu di bagian kiri dan kanan logo ini menyerupai bentuk Infinity Logo atau putaran berulang tak berhingga yang mewakili nilai dan keinginan Ecclesia Reformata, Semper Reformanda secara terus-menerus yang menjadi komitmen transformasi HKBP. Filosofi kedua, kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu adalah perumpamaan yang tepat untuk mewakili Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, sekaligus mempertegas makna Infinity Logo sebelumnya. Filosofi ketiga, 4 elemen perubahan. 4 lingkaran yang menjadi elemen dasar pembentuk logo mewakili 4 elemen perubahan dalam semangat transformasi HKBP, yaitu karakter, janji, kultur, dalam kemampuan. Filosofi keempat, salib. Simbol salib yang menjadi center pada logo ini sebagai pengunci utama bahwa transformasi yang dilakukan tidak akan menyimpang dari ajaran Kristus dalam setiap pelayanan dan aktivitas HKBP. Filosofi kelima, 3 tugas HKBP. 3 garis yang menopang logo ini untuk berdiri mewakili 3 tugas HKBP sebagai gereja, yaitu untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Untuk warna yang disetujui untuk digunakan di dalam logo ini adalah warna biru yang mewakili identitas HKBP, juga warna ungu yang mewakili simbol pertobatan, perubahan, transformasi, kehormatan, dan kemuliaan. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus Raja Gereja dan berterima kasih kepada tim yang bekerja luar biasa dengan waktu yang sangat singkat mempersiapkan logo dan mempersiapkan buku panduan dalam 1 minggu lebih. Terima kasih atas persembahan yang baik dari seluruh tim.
Oleh karena itu, Bapak Ibu, pelayan dan warga jemaat HKBP di seluruh dunia, pada saat ini kita melaunching orientasi pelayanan tahun 2025, yaitu tahun transformasi HKBP, di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Martoba Mahita Saluhutna Amanginang.